Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga saya dan teman-teman sekalian bisa ada dalam forum virtual seperti ini dalam rangka untuk mempresentasikan hasil review jurnal kami dari kelompok kami. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, suritullah dan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan menuju terang benderangnya cahaya Islam. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan saya Asmidar, teman-teman saya yaitu Amalia Nur Husna, Andi Muhammad Fauzan Safwan, Firman Mandala, Muhammad Zamir Reza, Muhammad Nur Fadli, dan Reski Yuki Onasis. Selanjutnya. Nah, jadi langsung saja ya. Yang pertama, jurnal yang pertama kami ambil yaitu terkait dengan pengembangan jaringan jalan nasional di Sulawesi Gorontalo. Ada yang Nasmono, Jens Sikon Christian Umboh, Hansen Samuel Alberto Gultop, dan juga Anastasia Caroline Sutandi. Nah, adapun isi jurnal ini secara umum yaitu terkait dengan pengembangan jaringan jalan di mana mengetahui bagaimana untuk mengetahui apakah diperlukan sejauh mana diperlukan pengembangan jaringan jalan terhadap suatu kota atau wilayah yang akan dikaji. Yang di mana yang di sini akan dikaji itu adalah Sulawesi Utara dan juga Provinsi Gorontalo. Nah, jadi sejauh mana memerlukan pengembangan jaringan jalan suatu kota terhadap atau dalam jangka baik untuk jangka panjang jangka menengah maupun jangka pengembangan terhadap sistem jaringan jalan yang ada terhadap wilayah yang akan dikaji. Nah, jadi adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu rencana induk pengembangan jaringan jalan nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan juga Provinsi Gorontalo sebagai basis perencanaan pengembangan jaringan jalan hingga 5 tahun yang akan datang. Nah, jadi dari hasil yang kemudian didapatkan tadi itu sejauh mana jaringan jalan tersebut memerlukan penanganan atau pengembangan akan didapatkan. Jadi akan didapatkan suatu tujuan untuk basis perencanaan jaringan jalan untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, adapun isu atau latar belakang isu kenapa dilakukan penelitian ini adalah jaringan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Gorontalo seperti tertuang dalam Kepmen PUPR nomor 248 garis miring KPTS garis miring M garis miring 2015 itu perlu selalu disesuaikan dengan perkembangan wilayah dan kondisi ekonomi di provinsi-provinsi tersebut. Dengan demikian status jalan baik itu merupakan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten perlu dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, jadi bisa kita melihat dari sini latar belakang kenapa kemudian dilakukan penelitian ini adalah berdasarkan undang-undang ini tadi. Kepmen PU sehingga dikatakan di sini perlu selalu dikaji disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi perlu selalu dikaji karena ya yang namanya suatu daerah pasti semakin hari atau semakin berjalannya waktu itu akan mengalami yang namanya perkembangan. Nah, seperti itu. Nah, jadi adapun kemudian menggunakan menggunakan data primer dan juga data sekunder. Di mana di sini kalau data primer yang digunakan itu adalah data lalu lintas jalan, data investasi jalan. Kalau adapun diperlukan untuk memenuhi data primer tadi. Nah, jadi selanjutnya itu kemudian akan diolah menjadi peta jaringan jalan. Nah, jadi dari peta jaringan dari data-data tadi, data sekunder maupun primer tadi akan diolah yang kemudian menjadi peta jaringan jalan. Nah, jadi selanjutnya peta jaringan jalan itu tadi yang akan kemudian digunakan untuk permodelan transportasi.
Jadi sehingga hasil permodalan itu tadi akan menghasilkan yang namanya atau menjadi dasar ya, menjadi pertimbangan untuk di situ memperlihatkan sebagaimana sejauh mana prioritas pengembangan jaringan jalan nasional yang ada di kota, di daerah atau di kota atau di daerah Sulawesi Utara maupun yang ada di Gorontalo. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Saya berikan kepada teman saya, Muhammad Fauzan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan presentasi dari Asmidar. Fokus penelitian. Ruas-ruas jalan yang dimasukkan ke dalam model lalu lintas adalah ruas-ruas yang dianggap dapat mempresentasikan kapasitas jaringan jalan wilayah kajian yang sesungguhnya dan cukup detail agar tidak terjadi pembebanan yang berlebihan pada ruas jalan terpengaruhi oleh keberadaan jalan. Dapat 24 zona yang menjadi dasar permodelan lalu lintas dengan rincian 15 zona di Provinsi Sulawesi Utara, 6 zona di Provinsi Gorontalo, dan 3 zona pergerakan eksternal. Berikut penjelasannya. Bolang Mongondo, kode zona 1, nama zona kode zona 13. Bolmong Utara Selatan, kode zona 2, Bolmong Timur, kode zona 4, Bolmong Utara, kode zona 4, Kepulauan Sangihe, kode zona 5, Kepulauan Sitaro, kode zona 6. Lanjut nih bro, ini selanjutnya. Oke. Saya lanjutkan saja langsung. Hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil proyeksi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 7 ruas yang harus diberi penanganan dan peningkatan kapasitas jalan. Ruas jalan yang perlu ditingkatkan kapasitasnya adalah ruas jalan KS Tubun pada tahun 2020. Diikuti ruas jalan batas kota Gorontalo sampai batas kota Limboto pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, VCR ruas jalan batas kota Manado Tomohon akan berada di atas 0,85 sehingga kapasitasnya perlu ditingkatkan. Pada tahun 2023, ruas-ruas jalan Samratulangi di Manado dan W Maramis Tondano perlu untuk ditingkatkan. Selanjutnya ruas jalan yang harus ditingkatkan kapasitasnya adalah ruas jalan Pierre Tendean Boulevard pada tahun 2024 dan ruas jalan berikut. Baik, selanjutnya untuk review jurnal kedua yang berjudul Penerapan Manajemen Lalu Lintas pada Jaringan Jalan di Kota Kisaran Kabupaten Asahan. Penulisnya Fri Adek Arisandi, Marwan Lubis, M. Husni Malik Hasibuan. Dari isi jurnal yang kedua, secara umumnya lalu lintas pada jaringan jalan di Kota Kisaran Kabupaten Asahan menjadi gejala yang perlu diperhatikan dan ditangani secara bijak dan tepat melalui berbagai penanganan, terutama penanganan jangka pendek dalam bentuk penanganan seketika action atau yang biasa disebut action plan. Pada lokasi yang terdapat banyaknya simpang bersinyal dengan jarak pendekatan, salah satu bentuk penanganan yang dilakukan adalah dengan cara mengkoordinasikan beberapa persimpangan yang ada di lokasi studi.
serta meningkatkan kinerja pada jaringan jalan menuju pusat kota kisaran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penataan terkait sektor transportasi di beberapa titik utama ruas jalan agar tetap terciptanya kelancaran lalu lintas. Metode pengambilan data yang dilakukan adalah dengan melakukan survei geometrik jalan, lalu lintas harian kendaraan, perilaku pengguna jalan, dan parkir pada kawasan kota kisaran. Latar belakang dari isu tersebut, kota kisaran merupakan salah satu kota kecamatan di bagian dari Kabupaten Asahan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Melihat situasi dan kondisi saat ini yang terjadi di kota kisaran, maka perlu diadakan kajian mengenai masalah transportasi di kawasan tersebut. Sehingga berbagai permasalahan yang terjadi di kota tersebut dapat dicari jalan keluarnya. Hal ini selain untuk kajian juga bisa membantu pemerintah daerah untuk memecahkan permasalahan yang selama ini terjadi di kota tersebut. Untuk metode yang digunakan pada jurnal ini, yang pertama itu metode literatur, yaitu mengumpulkan data, mengidentifikasi, serta mengolah data tertulis, dan metode kerja yang dapat dipergunakan sebagai input pembahasan materi. Yang kedua, metode observasi, yaitu dengan melakukan peninjauan lapangan secara langsung. Dan yang terakhir, ketiga, metode wawancara, yaitu mendapatkan data dengan menanyakan langsung kepada instansi terkait atau narasumber yang dianggap benar sebagai input dan referensi. Selanjutnya dilakukan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan fokus penelitian terbagi atas 3. Yang pertama itu analisis perancangan atau planning, yaitu analisis terhadap penentuan dana dan rencana awal yang sesuai dari suatu fasilitas jalan yang baru berdasarkan ramalan arus lalu lintas. Yang kedua itu analisis geometrik detail dan parameter pengontrol lalu lintas dari suatu kebutuhan arus lalu lintas yang diketahui. Yang ketiga yaitu analisis operasional, yaitu analisis terhadap penentuan perilaku lalu lintas suatu jalan pada kebutuhan lalu lintas tertentu. Analisis terhadap penentuan waktu sinyal untuk tertundaan terkecil. Analisis peramalan yang akan terjadi adanya arus lalu lintas dan kontrol digunakan. Selanjutnya. Slide berikutnya, Firman. Moderator. Adapun hasil penelitian dan kesimpulan. Yang pertama itu dari hasil kajian yang diteliti terdapat 24 penggal ruas jalan yang diteliti. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan jalan A sebanyak 7, B sebanyak 15, dan 2 penggal jalan memiliki tingkat pelayanan jalan C. Yang kedua, dengan memperhatikan hasil analisis untuk kerja lalu lintas pada tahun rencana, maka perlu melakukan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas ada yang ditetapkan. Masih dibutuhkan beberapa perubahan antara lain. Yang pertama itu sirkulasi arus lalu lintas, yang kedua penataan lokasi parkir, yang ketiga fasilitas keselamatan jalan atau rambu dan marka jalan, yang keempat itu menyediakan perabot ruang luar. Berikutnya yang akan jelaskan
Selanjutnya yaitu kritik dan saran terhadap jurnal. Jurnal pertama yaitu yang pertama relevansi pertanyaan penelitian. Yang kedua yaitu relevansi pertanyaan penelitian kurang kompeten karena tahapan-tahapan dalam proses pengkajian data tidak dipaparkan secara detail. Jurnal kedua yang pertama yaitu relevansi pertanyaan penelitian. Yang kedua, relevansi pertanyaan penelitian dianggap cukup kompeten. Pembahasan serta analisis yang dilakukan mampu untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan. Next. Pembahasan jurnal tersebut sangat baik dan dapat dengan mudah dipahami karena dari awal hingga akhir pembahasan kita dapat memahami dan mengetahui tentang sistem jaringan jalan yang sebagaimana sangat diperlukan untuk mengetahui jarak atau sejauh mana jaringan jalan pada suatu kota atau wilayah. Dan kita dapat mengetahui bahwasanya suatu kota dan wilayah memerlukan pengembangan baik untuk jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Jurnal 2. Pembahasan yang disajikan. Dari hasil pembahasan jurnal tersebut cukup baik karena kita dapat mengetahui bagaimana peranan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan di kota kisaran kabupaten, asahan bawahan bahwa pada kota tersebut diteliti terdapat 24 penggal ruas yang diteliti. Jurnal di atas cukup akurat dan memberi banyak ilmu untuk kita semua analisa juga. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Muhammad Nur Fadli. Ya baik, terima kasih. Metode yang digunakan. Metode penelitian pada jurnal 1 yaitu mengumpulkan data-data primer dan sekunder dengan batasan pemodelan sistem jaringan transportasi yang mengutamakan aspek zona atau wilayah sebagai dasar pemodelan lalu lintas untuk peta jaringan. Data yang didapatkan diolah melalui perangkat lunak TTV Visum 15 dari metode yang sudah dijelaskan. Jurnal ini hanya fokus pada pengumpulan data, tidak menggunakan metode-metode lainnya seperti analisis perancangan sistem jaringan transportasi tersebut. Sedangkan pada jurnal 2 dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode seperti metode literatur, observasi, dan wawancara. Metode pada jurnal ini juga memiliki beberapa fokus penelitian yang mendalam, analisis perancangan atau planning, analisis perencanaan, dan analisis operasional. Dari metode yang sudah dijelaskan, jurnal ini lebih fokus pada aspek kondisi sistem jaringan transportasi. Next. Perbandingan jurnal 1 lebih berfokus membahas tentang jaringan jalan nasional, pemodelan lalu lintas, kapasitas jalan, pengembangan jalan. Metode yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Statement PUPR Nomor 248 KPTSN 2015 tahun 2015. Jurnal 2 lebih berfokus membahas tentang manajemen transportasi lalu lintas jaringan jalan. Metode yang digunakan yaitu literatur, observasi, wawancara, berpedoman pada NKJI Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Amalia Nurhusna. Baiklah, selanjutnya kita melangkah pada kelebihan dan kelemahan jurnal.
yaitu jurnal pertama. Kelebihannya yaitu jaringan jurnal pertama yaitu isi pada jurnal yang ditampilkan tidak lengkap dan tidak mendeskripsikan lebih detail mengenai tahapan-tahapan dalam pengkajian yang itu pada jaringan jalan. Yang kedua dari sumber pengambilan datanya akurat. Hasilkan, yaitu pada jurnal pertama, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan perencanaan sebagai referensi maupun acuan untuk rencana induk pengembangan jaringan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Gorontalo sebagai basis pengembangan jaringan jalan hingga 5 tahun yang akan datang. Untuk manfaat hasil penelitian jurnal kedua, yaitu hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan referensi maupun acuan bagi pemerintah maupun pihak yang bersangkutan mengenai penataan terkait sektor transportasi di beberapa titik utama ruas jalan agar tetap terciptanya kelancaran lalu lintas daerah tersebut. Saudara Asmidar gilirannya. Nah, jadi terima kasih kepada teman-teman yang lain yang telah membantu saya mempresentasikan hasil dari review jurnal kita. Nah, jadi sebagai penutup, jadi secara hierarki itu sistem jaringan jalan yang baik dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya, yaitu mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada di dalam pengaruh pelayanannya. Nah, jadi jurnal yang kemudian kami review itu tadi dapat memberikan pengetahuan terkait dengan pengembangan jaringan jalan yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana jaringan jalan suatu kota atau wilayah memerlukan penanganan maupun pengembangan, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, dan juga mampu untuk memberikan solusi atas masalah transportasi lalu lintas pada jaringan jalan di suatu daerah. Nah, yang poin ketiga yaitu untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat dikembangkan lagi dan pemerintah bisa untuk memanfaatkan penelitian-penelitian seperti ini ya untuk sebagai referensi maupun acuan untuk mengatasi masalah transportasi yang ada di negara kita. Yang kita tahu kan masalah transportasi hari ini masih belum mampu untuk diatasi. Jadi penelitian-penelitian seperti ini bagus untuk kemudian ditindaklanjuti lebih lanjut dan difasilitasi atau dibantu oleh pemerintah maupun dinas-dinas terkait seperti itu. Nah, jadi itulah kemudian hasil dari presentasi kelompok 2. Adapun selama kami apa tidak kesimalan kami dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.